Bab 4415. Berhasil menebak semuanya. Segera setelah itu, Erikin mengulangi apa yang dia katakan kepada Mita Yan kepada kedua tetua tersebut. Apa? Kamu mengatakan bahwa kamu juga melahap bakat Master Rahasia Langit setelah menelan kemelekatan jiwa. Tetua hampir melotot sampai bola matanya keluar setelah mendengar ini. Erikin, bocah itu, terlalu konyol. Tindakanmu yang menelan jiwa membuat kami gemetar ketakutan, ditakutkan akan ada gejala sisa, tetapi pada akhirnya kamu malah mengatakan bahwa tidak ada yang terjadi dan malah menghasilkan manfaat lain. Bagaimana kamu bisa seberuntung itu, Nak? Tetua Di, apakah kamu benar-benar tidak bekerja sama dengan Erikin? Melihat ekspresi Tetua Di sangat nyata, tidak seperti akting, Mita Yan pun mengernyitkan dahinya. Tidak, aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Tapi Tuan Istana Yan, apa maksudmu? Tetua Di tertegun. Karena Erikin baru saja mengatakan dengan tepat bagaimana kalian berdua berpakaian dan urutan kedatangan kalian. Mita Yan berkata dengan suara yang dalam. Ini. Tetua Di dan kepala suku Li sedikit terkejut. Mungkinkah yang dikatakan Erikin itu tidak bohong? Aku biasanya datang lebih awal pada hari biasa, tetapi Tetua Di selalu sedang merawat luka-lukanya selama beberapa hari terakhir, dan setiap kali dia akan sedikit terlambat. Hari ini, dia baru saja pulih dari luka-lukanya dan berangkat bersama denganku. Apakah Tuan Qin bahkan dapat meramal hal ini? Kepala suku Li bertanya dengan heran. Semuanya, aku juga tahu bahwa ini sedikit tidak dapat dipercayai, tetapi aku dapat terus membuktikannya kepada semua orang yang datang selanjutnya. Erikin menutup matanya lagi, tapi kali ini, dia mengeluarkan slip giok dan terus menuangkan kerohanian ke dalamnya. Melihat garis bagua dan taiji yang berkedip-kedip di tubuh Erikin, dengan cahaya misterius, Tetua Di dan kepala suku Li juga saling memandang. Belum lagi, saat ini, Erikin benar-benar memberikan aura Master Surgawi kepada mereka berdua. Setelah meninggalkan banyak pesan di dalam, Erikin menyerahkan slip giok kepada Mita Yan. Tuan Istana Yan, inilah yang kuramal, akan ada informasi kultivator secara bergantian. Tidak peduli seberapa kuat teknik dewa meramalku, aku juga tidak bisa menangani semuanya, benar? Kata Erikin. Mita Yan mengambil slip giok, meliriknya, dan ekspresinya tidak bisa tidak berubah. Di slip giok, Erikin dengan jelas menulis setiap nama, bahkan pakaian semua orang. Sangat tidak mungkin untuk menebak hal-hal ini secara mendetail. Mungkinkah Erikin benar-benar memiliki kemampuan khusus dan bisa meramal sesuatu? Erikin, apakah kamu ingin mengikuti kami ke tanah berbahaya karena firasat Master Rahasia Langit? Mita Yan setelah memberikan slip giok kepada Tetua Di dan kepala suku Li. Benar sekali, aku memiliki firasat bahwa perjalanan ke Jianfeng ini mungkin berbahaya, jadi aku harus pergi bersama kalian. Erikin mengangguk. Mita Yan merenung sejenak. Baiklah kalau begitu, jika spekulasimu benar, aku menyetujuimu untuk bergabung, tetapi kamu tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran. Aku setuju dengan itu. Erikin juga mengangguk. Apakah kamu benar-benar bisa melakukan ini? Setelah membaca isi slip giok, Tetua Di tampak tidak percaya. Bukannya dia meremehkan Erikin, hanya saja terlalu sulit untuk meramal sebanyak itu. Aku merasa jika kamu dapat memperkirakan sepertiga secara akurat, kamu benar-benar sangat hebat. Tetua Di bersenandung. Kamu meremehkan kesempatan baruku, lihat saja jika kamu tidak percaya padaku. Erikin sedikit tersenyum. Maka kita harus menunggu dan melihat. Kepala suku Li juga menantikannya. Bukan tugas yang mudah untuk memprediksi situasi puluhan kultivator, apalagi semuanya benar.
Bisakah Eric Kin benar-benar melakukannya? Kemudian, saat langit berangsur-angsur cerah, semakin banyak kultivator pergi ke alun-alun untuk berkumpul. Tetua Di dan kepala suku Li sama-sama menjulurkan lehernya seperti jerapah, mengamati dengan cermat setiap kultivator yang datang. Master obat yang sudah tiba dan pakaiannya benar. Mereka adalah Deviena Chu dan Revian Zhang, pakaian mereka tidak salah. Sialan, Master Formasi Li juga berada di sini. Orang ini terkenal dengan bekas tintanya, dia terkenal sebagai orang yang lelet, tidak disangka dia datang begitu pagi kali ini, apalagi hal ini bisa ditebak oleh bocah Qin. Karena semakin banyak kultivator datang, mata kedua orang tua menjadi semakin bulat, hampir menonjol. Karena urutan dan pakaian orang-orang yang datang sama persis dengan yang tertulis di slip giok Eric Kin, dan tidak ada kesalahan sama sekali. Dengan semakin banyak kultivator, Eric Kin hampir bisa menebak semua orang. Mita yang memiliki tatapan aneh di matanya, dan tetua kedua bahkan lebih terpana. Mungkinkah Eric Kin benar-benar tidak sedang bercanda, tetapi benar-benar menguasai beberapa teknik deduksi? Aneh, sekarang satu-satunya yang tersisa adalah Ketua Zhu. Orang ini juga sedikit abnormal, dia biasanya datang lebih awal, tapi hari ini dia masih belum datang padahal semua orang sudah datang. Melihat ke langit, sudah hampir waktunya untuk berangkat, kepala suku Li bergumam. Jangan khawatir, Ketua Zhu akan datang. Eric Kin tersenyum ketika mendengar ini. Begini saja, akan kubuat sedikit lebih sulit. Bagaimana jika kita bertaruh pada apa yang akan dikatakan Ketua Zhu saat dia datang? Kamu bahkan tahu apa yang dia katakan. Tetua Di hampir tidak bisa berkata-kata. Eric Kin mengangguk, lalu berpura-pura menggerakkan jarinya untuk menghitung. Setelah dia datang, dia akan berkata maaf semuanya, aku tidak sengaja datang terlambat, dan alasan sebenarnya dari kedatangannya yang terlambat adalah... Eric Kin membisikkan sesuatu. Baik, aku akan melihat apakah ucapanmu benar atau tidak. Tetua Di juga menantikannya, melihat ke kejauhan. Tidak lama kemudian, sesosok terbang dari kejauhan dengan tergesa-gesa. Maaf semuanya, aku tidak sengaja datang terlambat. Dan begitu dia mendarat, Ketua Zhu menyeka dahinya, tersenyum kecut dan menangkupkan tangannya ke arah Mita Yan, Tetua Di dan lainnya. Persis seperti yang diperkirakan oleh Eric Kin. Kedua tetua saling memandang dengan heran lagi. Selamat kepada Ketua Zhu, karena akhirnya menguasai seni pedang surgawi dari partai Tianwu, kata Eric Kin. Hehe, kebetulan juga aku bisa mengambil waktu sesingkat itu. Sialan, tidak, bagaimana kamu bisa mengetahuinya Tuan Muda Qin? Saat diberi selamat oleh orang lain, Ketua Zhu pertama kali menyeringai, tetapi dia langsung bereaksi dan menatap Eric Kin dengan tercengang. Memang benar dia datang terlambat dan memang berniat untuk membagikan kabar baik ini kepada semua orang. Tapi dia belum mengatakan apa-apa. Bagaimana Eric Kin bisa tahu bahwa dia terlambat karena dia memahami seni pedang surgawi? Haden Zhu, apakah yang dikatakan Eric Kin benar? Benar, aku ingin memberitahu semua orang, tetapi aku belum sempat mengatakannya. Ketua Zhu hanya bisa tersenyum kecut. Aku sebelumnya ditingkatkan oleh teknik abiseka dari ketua sekte sebelumnya, tetapi itu bukan kekuatanku sendiri, dan aku telah bekerja keras untuk berintegrasi. Tapi pagi ini, aku sangat diberkati sehingga akhirnya aku dapat memahami seni pedang surgawi yang paling sulit selama beberapa jam. Tetua Di dan kepala suku Li benar-benar mati rasa. Adegan itu juga benar-benar sunyi. Eric Kin sudah lama berada di sini hanya dalam waktu beberapa jam, dan sudah pasti tidak mungkin untuk berlari mengintipnya. Mendengar tanggapan Ketua Zhu sekarang,
mereka tahu bahwa ucapan Eric Kin benar. Tebak urutan kultivator, pakaian mereka, bahkan alasan ketua Zhu terlambat. Meskipun masih sedikit sulit dipercaya dan terasa sedikit sulit untuk berbalik, tapi sekarang Eric Kin bisa menebak semuanya dengan benar, membuat orang-orang mau tidak mau mengenali kemampuan teknik meramal rahasia langitnya. Bersambung.